Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang pada pembelajaran kimia pokok bahasan sifat koligatif larutan, kenaikan titik didih. Sifat koligatif kedua yang kita bahas adalah kenaikan titik didih. Apa kaitan kenaikan titik didih dengan adanya zat terlarut? Atau mengapa titik didih larutan lebih tinggi dari pelarut murni? Jadi karena adanya zat terlarut itu menyebabkan terhalangnya gerakan molekul air atau pelarut sehingga mempersulit lepasnya molekul tersebut dari fase cair menuju fase gas. Contohnya ya, misalnya kita masak air saja dengan masak air kemudian dikasih mie, kita ngerebus mie dengan ngerebus air saja pasti berbeda. Titik didih air murni atau ketika masak air saja itu lebih rendah daripada ketika kita merebus mie ya. Nah, karena apa? Karena dengan adanya mie itu mempersulit molekul-molekul air itu untuk menjadi fase gas ya. Selisih antara titik didih larutan dengan titik didih pelarut murni disebut kenaikan titik didih atau delta TB. Jadi selisih antara titik didih larutan dengan titik didih pelarut itu disebut sebagai kenaikan titik didih delta TB. Nah, delta TB sendiri itu dicari dari hasil kali molalitas dan ketetapan kenaikan titik didih M kali KB, di mana molalitas sama dengan massa per mr kali 1000 per P ya. Jadi ini kalau dijabarkan menjadi seperti ini, dimana keterangannya ini ya, delta TB itu kenaikan titik didih, MT itu massa zat terlarut, MR itu massa molekul, P itu massa pelarut, KB itu tetapan kenaikan titik didih, M kecil itu molalitas. Contoh soal, berapa titik didih 36 gram glukosa dalam 250 gram air jika diketahui KB air sama dengan 0,52. Dari soal ini diketahui 36 gram glukosa berarti massa zat terlarut MT ya, sama dengan 36 gram. Kemudian MR nya 180, P nya sama dengan 250, KB nya sama dengan 0,52. Nah, ditanya apa di sini? Ditanya berapa titik didih. Titik didih kan sama dengan TB ya. Nah, titik didih itu TB. Nah, maka jawabnya untuk mencari TB, cari dulu delta TB nya. Delta TB sama dengan M kali KB, dimana kita tahu M molalitas sama dengan massa terlarut per mr kali 1000 per P kali K. Massa terlarutnya berapa? 36 per 180, 1000 per P nya 250 kali 0,52. Ini kalau dicoret 4. Ini kalau dicoret seperlima ya, seperlima. Nah, berapa jawabannya? Jawabannya adalah 0,42 derajat Celcius. Ini baru delta TB. Yang ditanya adalah titik didih larutannya. Maka sama dengan titik didih larutan sama dengan titik didih air ditambah delta TB. Nah, titik didih airnya berapa? 100 ya.
ditambah 0,42 sama dengan 100,42 derajat Celcius ya. Jadi dari sini kita tahu bahwasanya titik didih larutan itu lebih tinggi daripada titik didih pelarut ya. Ulangi lagi, kenaikan titik didih sama dengan titik didih larutan dikurangi titik didih pelarut. Dalam artian di sini sebenarnya titik didih larutan itu lebih tinggi dari titik didih pelarut murni. Nah, pelarut gitu ya. Nah, lebih tinggi. Makanya kalau ditanya titik didih saja sama dengan titik didih larutan, titik didih pelarut murni ditambahkan dengan kenaikan titik didih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.